Di awal tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan adanya bencana di Pulau Kaya Tambang, Kalimantan. Salah satu wilayah yang terkena dampaknya yaitu wilayah Kalimantan Selatan, di mana banjir besar terjadi di provinsi ini pada pertengahan Januari silam. Selain diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, para pegiat lingkungan menyebut banjir besar di Kalimantan Selatan dipicu oleh rusaknya lingkungan akibat meningkatnya izin usaha pertambangan dan juga semakin masifnya izin yang diterbitkan untuk perkebunan. Sebenarnya sebuah pembelajaran juga kepada para pelaku-pelaku penambangan ini bahwa jangan semena-mena juga begitu kemudian diberikan izin atau diberikan kontrak terus kemudian mengabaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada negara, termasuk kewajibannya terhadap lingkungan begitu. Tak hanya itu, perusahaan penambang juga meninggalkan lubang bekas galian tak terurus. Data dari Jaringan Advokasi Tambang mencatat ada ribuan lubang bekas galian tambang yang belum direklamasi dan menimbulkan ancaman bencana selanjutnya jika dibiarkan terbengkalai. Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia, Hendra Sinadia, mengakui bahwa masih adanya praktek pertambangan yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar, sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat banyaknya izin pertambangan yang diterbitkan, tentu akan mempersulit pemerintah untuk melakukan pengawasan. Namun, Hendra berpendapat hal ini tidak bisa dijadikan sebagai gambaran umum bahwa wajah pertambangan Indonesia buruk. Kalau kegiatan pertambangan itu mengikuti GMP, Good Mining Practices, pasti hal-hal itu bisa dihindari. Dan kalau kita lihat ya, sebagian perusahaan sudah mengikuti Good Mining Practices secara benar. Namun tentu yang saya sampaikan ada ribuan izin dan jangan juga dilupakan ya, kita nggak menutup mata ya, masih ada terdapat kegiatan-kegiatan praktek penambangan yang tanpa izin ya. Hal senada juga disampaikan oleh Perhimpunan Ahli Tambang Indonesia, Retno Nartani. Perhapi menilai setiap aktivitas baik dalam skala kecil maupun besar pasti akan memberikan dampak pada lingkungan. Lebih jauh, Perhapi berharap semua aturan dalam pelaksanaan aktivitas pertambangan yang dikeluarkan harus dapat berjalan beriringan demi mencapai tujuan Good Mining Practice. Dari dulu istilahnya pemerintah dengan pengusaha memang ada istilahnya nggak cocok terus kayak itu, bukan nggak cocok sih. Ada pro dan kontra kayak gitu. Memang karena kepentingannya beda kayak gitu. Jadi ada betul. Misalkan kalau pemerintah kepentingannya untuk negara, kalau pengusaha ya atau penambang ya kepentingannya untuk penambang itu kayak gitu ya. Walaupun memang ada ketentuan. Nah itu yang bagaimana kita kembali tadi yang menyelaraskan kayak gitu, menstreamlinekan. Tapi bagaimana ketika peraturan mau dibentuk, yaitu dengan cukupnya data, cukupnya kasus yang bisa dipelajari kayak gitu, sehingga nanti bisa diterima oleh banyak pihak kayak gitu. Jika berkaca pada rancangan Undang-Undang Minerba yang baru tentang pertambangan mineral dan batu bara, dalam pasal turunannya disebutkan adanya jangka waktu perusahaan dalam pemanfaatan tambang batu bara selama 30 tahun serta diberikan perpanjangan setiap 10 tahun jika memenuhi syarat. Di sisi lain, Direktur Utama Holding Pertambangan MindID, Orias Petrus Mudak berpendapat, penambang semestinya bisa mengatur jangka waktu kegiatan usaha tambangnya sampai seumur tambang, sehingga pemanfaatan sumber daya alam untuk masyarakat dapat dilakukan sebaik-baiknya. Nah, jangka waktu pengelolaan ini mempengaruhi bagaimana kita mengelola. Jadi misalnya perizinan diberikan. Perizinan yang kita dapat sekarang ini adalah perizinan untuk waktu tertentu. Bukan sesuai dengan umur tambang. Kalau tidak sesuai dengan umur tambang, berakibat pada cara kita menambang. Dan pemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu pasti tidak tercapai. Kenapa? Karena pasti kita akan melewati tambang yang komoditas dengan kadar yang rendah, kadar yang tidak menarik itu akan ditinggal. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menepis tuduhan maraknya izin pertambangan di Kalimantan Selatan menjadi biang keladi bencana banjir besar yang melanda di wilayah ini pada Januari silam. Menurut Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ISDM, Lana Saria mengatakan,
Sepanjang tahun 2021 hanya ada 212 izin pertambangan di Kalimantan Selatan, atau setara 14% dari luas total wilayah Kalimantan Selatan. Good mining practice adalah kunci dari perusahaan pertambangan yang memberikan imbal balik dari alam dan lingkungan di sekitarnya. Karena sejatinya kekayaan alam termasuk barang tambang merupakan titipan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dengan begitu jangan pernah mengabaikan praktik good mining practice karena alam akan murka. Safira Wardoyo, CNBC Indonesia, Beyond Business.